adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali karena pagi hari ini bisa menyapa adik-adik semua lewat sekolah minggu online. Buat yang belum kenal sama kakak, perkenalkan, nama kakak adalah Kamesha. Gimana nih adik-adik? Udah kurang lebih 3 minggu ya adik-adik berada di kelas yang baru. Ada yang baru masuk kelas 1 SD, ada yang naik ke kelas 2, dan juga naik ke kelas 3. Pasti senang ya adik-adik. Tapi kakak dengar ada juga yang bilang, "Kak, PR-nya tambah banyak." Kakak berdoa supaya adik-adik dapat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan baik. Kita patut bersyukur adik-adik karena kita masih bisa sekolah, masih bisa belajar dengan baik walaupun dari rumah. Nah, siapa yang hari ini merasa senang sekali? Ayo angkat tangannya. Iya, kakak juga hari ini sangat senang. Yuk mari kita bersama-sama menyanyikan lagu "Hari Ini Ku Senang Sekali". Penuh semangat ya adik-adik. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengar firman-Nya. Ayo nyanyikan suara pujianmu, pujilah Tuhan Allah yang baik. Ayo dengarkan suara firman-Nya, kau kan rasakan Dia mengasihimu. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengar firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan badan yang sehat dan kuat. Terima kasih untuk nafas kehidupan juga yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami ingin memuji Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan melalui nyanyian yang kami naikkan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kita semua adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Kita dipilih untuk dapat dipakai Tuhan untuk menyebarkan kasih-Nya di dunia. Karena kebaikan Tuhan dan penyertaan-Nya, kita masih ada sampai saat ini. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 3 aja kebaikan Tuhan dari tadi ketika adik-adik baru bangun dari tidur sampai saat ini? Ya, yang pertama adalah kita masih bisa bernafas ya adik-adik. Yang kedua apa yo? Ya, masih bisa bertemu dengan papa, dengan mama, dengan kakak-kakak, ataupun adik-adik kalian. Dan yang ketiga, kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Yuk kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan lewat lagu Allah Itu Baik. Pintar adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang nanti akan dibawakan oleh Kak Priska. Ceritanya adalah tentang seorang anak yang dipilih oleh Tuhan.
Nanti kita dengarkan ya Kak Priska bercerita, kenapa ya Tuhan memilih anak itu? Apakah karena kulitnya putih? Atau karena badannya tinggi? Oh, tentu bukan ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus juga memilih kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus sangat cinta dengan kita semua, tanpa memandang siapa kita. Maka ia selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan Tuhan cinta semua anak. 2 kali ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik. Adik-adik sudah kenal dengan kakak belum? Iya nih, kita belum sempat bertemu langsung di kegiatan sekolah minggu. Perkenalkan ya, nama kakak Kak Priska. Kakak mengajar di kelas 3 jam 10.30. Tadi kita sudah sama-sama menaikkan puji-pujian yang dipimpin oleh Kak Mesya. Terus, sekarang kita mau ngapain ya adik-adik? Apa? Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di sini, semuanya udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Bantu kami ya Tuhan. Amin. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau minta adik-adik untuk ingat-ingat lagi nih cerita minggu-minggu lalu tentang Ruth. Siapa yang di sini masih ingat nama mertuanya Ruth? Siapa? Benar, Naomi. Nah, Ibu Naomi ketika di Moab mengalami banyak kejadian pahit. Dia kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya juga. Kemudian, Bu Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu ke kota depannya B. Benar, kota Bethlehem. Ruth menemani Bu Naomi untuk pulang ke kampung halamannya. Ketika di kota Bethlehem, ladang miliknya belum mulai digarap, sehingga Ruth memutuskan untuk memungut gandum di ladang milik orang lain.
Nah, ladang siapa ya yang Ruth datangi dan akhirnya Ruth menikah dengan orang tersebut? Benar, di ladangnya Boas. Akhirnya Ruth dan Boas pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Nah, Obed yang kecil ini juga sudah bertumbuh besar, menikah, dan punya anak. Anaknya bernama Isai. Cerita hari ini adalah cerita mengenai keluarga Isai, adik-adik. Yuk kita dengerin langsung. Allah telah menolak Saul sebagai raja oleh karena ia tidak menaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Dan sekarang Allah memanggil Samuel untuk mengurapi salah satu orang Israel menjadi raja. Samuel dipanggil Allah untuk mengurapi salah satu anak Isai yang tinggal di Bethlehem untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bagi Samuel, perintah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab pada kenyataannya Saul masih menjadi seorang raja. Sehingga apabila Saul mengetahui bahwa Samuel mengurapi salah satu orang Israel menjadi raja, maka Saul pasti akan membunuhnya. Sebab itu berarti Samuel menjadi ancaman bagi tata Saul. Tapi Tuhan meneguhkan hati Samuel. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Pengurapan terhadap anak Isai akan dilakukan di dalam sebuah upacara persembahan korban. Sehingga kalau Saul bertanya, Samuel cukup menjelaskan bahwa ia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengundang Isai dalam upacara korban. Dan nanti Tuhan akan memberitahu apa yang harus Samuel perbuat. Samuel kemudian berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Setelah tiba di Bethlehem, ia mengajak setiap umat Tuhan untuk menguduskan diri. Karena Samuel hendak melakukan upacara persembahan kurban. Dan dalam upacara kurban itu ia mengundang Isai dan semua anak laki-lakinya. Dengan segera Isai memanggil anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri supaya dapat mengikuti upacara yang diadakan Nabi Samuel. Hanya satu yang dilupakan adik-adik, yaitu anak yang paling bungsu yang sedang mengembalakan domba-domba di padang. Mungkin Bapak Isai berpikir, biarkan saja dia masih kecil, belum pantas. Waktu untuk memulai acara korban sudah tiba. Bapak Samuel udah ada, Bapak Isai juga sudah ada. Ternak yang akan dikorbankan juga sudah siap. Semua menantikan petunjuk Bapak Samuel. Panggillah anak-anakmu satu demi satu supaya aku dapat mengenal mereka, kata Samuel. Pertama-tama Eliab, anak sulung Bapak Isai masuk. Waktu Samuel melihat Eliab yang gagah, tinggi perawakannya dan tampak berwibawa, Samuel berpikir, pasti dialah yang dipilih oleh Tuhan Allah. Eliab mengingatkan Samuel kepada Saul yang pertama kali dipilihnya menjadi raja bangsa Israel. Tetapi pada saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Jangan pandang pada perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Lalu kemudian anak kedua, Abinadab, juga masuk untuk diperkenalkan kepada Samuel. Ia hampir segagah Eliab, tetapi Samuel tahu dalam hatinya bahwa Tuhan juga menolak Abinadab. Orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu anak yang berikutnya, keempat, kelima, bahkan sudah 7 anak Isai lewat di depan Samuel, tetapi tidak ada seorang pun yang dipilih oleh Allah. Samuel tahu akan hal itu sehingga akhirnya dia bingung. Dalam hatinya dia bertanya kepada Tuhan, yang mana Tuhan orang yang Engkau pilih untuk kuurapi? Isai juga bingung, apalagi anak-anaknya. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah semua anakmu? Oh, masih ada Tuan, jawab Isai. Tapi ia yang paling bungsu, masih sangat muda, dan sekarang ia sedang mengembalakan domba di padang. Cepat, suruh panggil dia, kata Samuel lagi.
Sebab kita tidak akan mulai upacara ini sebelum dia datang ke sini. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya datanglah seorang anak muda. Ia kelihatan cakap dan elok, pipinya merah dan ia sedang memakai pakaian yang sederhana. Itulah Daud, anak bungsu Bapak Isai. Samuel memperhatikan Daud dan Tuhan berkata kepada Samuel, "Ialah orangnya. Bangkit dan urapilah dia dengan minyak karena dialah yang aku pilih." Samuel bangkit dan mengambil sebuah tanduk berisi minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Daud. Lalu Samuel berkata kepada semua orang yang ada di situ, "Sekarang kita semua boleh bersukaria dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, karena ia telah memilih dan mengurapi seseorang yang akan menjadi pemimpin Israel." Dalam perjalanan pulang, hati Samuel merasa tenang karena tugasnya sudah dilaksanakan. Dalam hatinya Samuel berkata, "Memang Tuhan memilih anak yang bungsu, yang masih muda untuk melayani dia. Tetapi Tuhan tidak pernah salah." Nah, berikutnya kakak punya beberapa gambar nih. Kakak mau minta tolong coba ya adik-adik lihat dan kasih komentar. Kira-kira orang yang pertama ini, kira-kira anaknya kayak gimana ya? Iya, kalau yang kakak lihat, ya anaknya terlihat ramah ya, mudah bergaul. Kemudian coba kalau yang kedua seperti apa? Iya, agak kelihatannya kayak anak nakal ya adik-adik. Nah, kalau orang yang berikutnya, kelihatannya pemarah ya karena mukanya kayak kok cemberut-cemberut gitu. Nah, dari gambar-gambar tadi ini nih yang kakak tampilkan, kira-kira apa ya yang tidak dapat dilihat dari muka semua anak itu? Ayo apa adik-adik? Yang tidak dapat dilihat itu adalah isi hati mereka. Apakah isi hatinya lapang, luas, atau jahat? Atau apakah penuh kasih atau kebencian? Hanya Tuhan yang dapat melihat hati adik-adik. Adik-adik, melalui cerita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memilih Daud dan mengurapi Daud sebagai pemimpin Israel. Sebenarnya kakak-kakak Daud semuanya bertubuh tinggi, gagah, dan juga berpakaian bagus. Tapi Tuhan ternyata melihat hati kakak-kakaknya dan juga melihat hati Daud. Hati Daud yang mau taat dan turut perintah Tuhanlah yang membuat Tuhan memilih Daud. Ternyata adik-adik, Tuhan tidak memandang wajah atau penampilan. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah hati. Bukankah adik-adik juga memiliki hati yang sama seperti Daud? Hati yang mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin terkadang adik-adik merasa tidak setampan atau secantik orang lain. Merasa kecil, merasa tidak kuat, merasa tidak tinggi. Tapi adik-adik ingat cerita hari ini, bahwa Tuhan melihat hati. Sekarang kita baca yuk ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Nah, ayat hafalan kita minggu ini itu dijadikan sebuah lagu loh. Adik-adik bisa cari. Lagunya judulnya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Lagunya indah sekali adik-adik. Nah, tak terasa adik-adik kita sudah sampai di ujung cerita firman Tuhan minggu ini. Minggu depan masih ada loh cerita lanjutan mengenai Daud. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita tutup dengan doa kembali yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan,
Terima kasih atas cerita firman Tuhan yang indah pada minggu ini. Melalui cerita firman Tuhan hari ini, kami tahu dan kami sadar Tuhan, bahwa yang terpenting bagi Tuhan adalah isi hati kami, bukan penampilan kami atau apa yang dilihat oleh mata manusia. Bantu kami Tuhan, kami ingin memiliki hati, memiliki kerinduan yang tulus seperti Daud untuk mengasihi, taat, dan menyenangkan hati Tuhan. Bantu terus kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, kita sudah harus berpisah adik-adik. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu di minggu depan. Sampai jumpa!